Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahu. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Biddirayah. InsyaAllah hari ini akan menjelaskan surat Al-Baqarah ayat 282. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah dengan cara hutang piutang kepada waktu yang ditentukan, maka catatlah hutang piutang itu, dan hendaklah kamu mencatat di antara kamu oleh seorang jurutulis yang adil, dan jurutulis tidak boleh enggan untuk menuliskan sebagaimana ia telah diberikan ilmu oleh Allah untuk jadi jurutulis atau jadi menteri keuangan. Falyaktub walladhina 'alal haq, maka wajib orang yang berhutang itu harus mendikte dan menghitung secara detail untuk kewajiban membayar hutangnya. Takutlah kepada Allah dan tidak boleh mengurangi sedikit pun apabila membayar hutang. Dan apabila orang yang punya hutang itu kurang akal atau lemah atau dilemahkan sistem, atau dia tidak mampu untuk mendikte jumlah hutang, maka wajib ada waliul amr yang bisa menuliskan dengan cara jujur. Hendaklah kamu bersaksi dengan menunjuk 2 orang saksi dari laki-laki. Tetapi kalau tidak ada 2 orang laki-laki, maka cukup seorang laki-laki dan 2 orang perempuan dari orang-orang yang kamu sukai dari saksi itu, supaya jika seorang perempuan lupa karena bersaksi, maka diganti dengan perempuan yang lainnya. Tidak boleh para saksi itu enggan untuk menyaksikan apabila dia dipanggil untuk bersaksi, dan tidak boleh bosan untuk menuliskan hutang baik yang kecil atau besar sampai waktu batas yang ditentukan. Itu adalah lebih adil menurut Allah, dan lebih adil menurut Allah, dan lebih jujur untuk para saksi, dan untuk menghilangkan keraguan. Kecuali jual belinya tijarah hadiratan yang langsung cash, yang itu pun diantara kamu meridhoinya. Tidak berdosa bagi kamu kalau tidak menuliskan hutang itu kalau dengan cara cash, dan bersaksilah apabila kamu berjual beli, dan tidak boleh selarang saksi dan penulis saling menyulitkan. Jika mereka melakukan kesulitan di dalam jual beli, sesungguhnya mereka telah melakukan kefasikan. Takutlah kepada Allah. Ayat ini secara teks, jadi kalau diambil dari kalimat ladayantum, jual beli cara berhutang. Di sini harus ada saksi dan harus ada pencatat. Itu teksnya. Jadi yang harus ada saksi dan dicatat kalau jual belinya dengan cara berhutang. Misalnya qaran, hutang murni. Saya menghutang kepada kamu. Nah, itu harus ada saksi dan ditulis. Dan atau salam. Salam itu pesan barang, kemudian uangnya lebih dulu. Supaya tidak sengketa, maka juga harus ada saksi dan harus ada jurutulis atau ditulis. Tetapi di ayat ini pokok-pokok tentang transaksi jual beli, di mana kalau saksi tidak boleh enggan menjadi saksi dan harus adil. Kemudian kalau ada yang dhaif, yang lemah atau yang termenyalahkan sistem, maka harus ada wali amri. Sini adalah undang-undang perwalian, di mana dalam undang-undang perwalian itu harus kapan kita menunjuk masa waliul amr atau sebagai menteri keuangan, juga bagaimana cara bersaksinya atau menyaksikannya. Berikutnya di ayat ini juga jelaskan bahwa saksi 2 orang laki-laki, dan kalau tidak ada 2 laki-laki, 1 laki-laki 2 perempuan. Itu yang harus dicari oleh kita. Tidak boleh membuat saksi atau jurutulis itu derita karena sebab menyaksikan atau menulis hutang kita. Tidak boleh saksi dengan penulis itu bertengkar antara yang menyaksikan dengan yang menulis. Kemudian boleh tidak ada saksi dan wali kalau tidak hutang, jadi dengan yadan biadin, cash, dan atau mu'atoh yang gampang dijual dan dibeli dan tidak susah untuk diambil atau diterima, maka tidak harus ada saksi, dan tidak harus ada saksi dan harus tidak ditulis. Kalau melakukan pelanggaran berarti dia fasik. Fasik tidak boleh jadi saksi
dan tidak boleh jadi imam, baik imam sholat, saksi nikah, saksi berdagangan, apalagi jadi saksi di pengadilan. Adil ditafsirkan di sini adalah jujur atau benar. Makna teksnya kalau di ayat ini dikaitkan dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya, ayat sebelumnya yaitu menjelaskan tentang riba. Allah yamhaqu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghancur leburkan sistem ribawi dan akan menyubur mahmurkan yaitu sistem jual beli. Jadi shadaqah di sini maksudnya itu sistem jual beli. Sebab di ayat sebelumnya ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan jual beli yang ada akad secara jelas, kontraknya jelas, saksinya jelas, bentuk yang dibeli jelas, waktunya jelas, ukurannya jelas, besar kecilnya jelas. Kalau tidak jelas, maka jadi haram. Itu di ayat sebelumnya. Kalau dikaitkan dengan ayat sesudahnya, di sini ada ayat 283 tentang jaminan. Jaminan ini bagi orang yang tidak percaya, baik yang memberikan uang, takut diselewengkan uang itu, yang berpinjaman takut diselewengkan yang meminjam, dan atau tidak percaya dari yang memberikan. Tapi dalam tafsir ada jaminan bagi orang yang menerima hutang. Kalau tidak dipercaya wajib ada jaminan. Kalau sudah saling mempercayai, jaminan jadi hilang. Itu di ayat 283. Artinya di dalam transaksi jual beli supaya bisa berkah harus saling mempercayai. Kemudian di ayat 284 bahwa dunia ini milik Allah. Oleh karena itu harus dikelola dengan benar. Dunia milik Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ketika kita mau alam ini harus dengan baik dan jujur. Kalau kita melihat ayat sebelum sesudahnya dan melihat realitas kejadian sekarang, kita punya presiden baru, harapan baru. Kita banyak hutang, hampir 1.000 triliun. Solusi efektif untuk menyelesaikan hutang kita yang besar adalah Surah Al-Baqarah 282 sebelum dan sesudahnya. Tadi saya sudah sampaikan, hutang ini disebut Al-Quran tadayantum. Tadayantum kada hadis kama tadinu tudan. Kalau kamu punya hutang, wajib ditunaikan. Ada yang mengartikan dain dengan din, hampir mirip. Cuman beda nulis. Din agama. Kama tadinu tudan, kalau kamu sudah beragama, wajib menunaikan hak dan kewajiban beragama. Itu tafsir daripada hadis itu. Oleh karena itu, setiap orang yang berhutang wajib membayarnya. Kemudian kalau kita lihat di sini, misalnya ada kalimat, fa in kana alladhi 'ala haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati'u ayyamila wa falyumil wal yubil adl. Kalau orang yang berhutang itu safih, kurang akalnya atau tidak cerdas atau tidak normal, menghambur harta, dan dhaifan, lemah. Di dalam tafsir lain, lemah karena sebab dia tua atau belum dewasa, dan atau mustad'afin, lemah karena sistem. Rakyat misalnya, orang miskin misalnya, dia lemah karena miskinnya. Rakyat lemah karena dia tidak berkuasa, maka rakyat itu disebut mustad'afin, atau memang bodoh. Maka bagi yang lemah, bagi yang safih, yang termarginalkan, wajib punya waliul amr. Fal yumlil waliyuhu bil adl. Wajib waliul amrinya jujur. Hadirin Allah, dari semua tafsir kalau menjelaskan tentang jual beli bil adli ay bil haqqi. Jadi wali itu harus benar, harus jujur, tidak boleh wali amri yang bohong. Oleh karena itu nanti akan tafsir kontemporer. Kalau waliul amrinya tidak adil alias bohong, maka dia ada persoalan. Setelah presiden baru jadi di Indonesia, maka hutang negara wajib diaudit. Ada yang legal dan ada yang ilegal. Kalau memang hutangnya legal, presiden menghutang dan sesuai persetujuan DPR, maka hutang ini legal, wajib dibayar. Tetapi kalau ilegal, ada persekongkolan antara DPR dan eksekutif, dan atau tidak jujur DPR-nya dan DPR jujur tidak jujur eksekutifnya, maka ini ilegal. Yang wajib membayar adalah orang yang berhutang. Hadirin Allah, begitulah bagaimana cara membayar hutang yang benar menurut ajaran Islam, baik Quran, Sunnah, ijma ulama dan qiyas. Kaitkan dengan persoalan yang ada. Tanggal 16 Juni tahun 2009 itu ada BRICS. BRICS itu Brazil, Rusia, India, Cina, dan
Afrika. 5 negara ini sepakat untuk melaksanakan de-dolarisasi. Kekuasaan uang nilai uang yang dikuasai oleh dolar di Amerika Serikat ternyata banyak merugikan negara-negara lain. Oleh karena itu dirubah dari mata uang dolar dengan mata uang lokal. Artinya mereka berkeinginan negara masing-masing berfungsi uangnya. Nilai uang berdasarkan uangnya masing-masing. Tadi yang 5 negara ini. Ini pada tahun 2009, tanggal 16 Juni. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2004. Didukung BRICS ini oleh 5 negara. 6 negara. Pertama Iran. BRICS ini didukung Iran. Kedua Mesir. Ketiga Arab Saudi. Keempat Ethiopia. Dan kelima Uni Emirat Arab. Yang 5 ini mendukung kepada BRICS tadi. Tanggal 16 Juni 2009. Kemudian setelah Presiden Prabowo dilantik tanggal 20, tanggal 22 bulan Oktober pekan lalu 13 negara. Satu Aljazeera, kemudian Belarus, kemudian Bolivia, kemudian Indonesia, kemudian Afghanistan, kemudian Kuba, Malaysia, Nigeria, Thailand, Turki, Uganda, Uzbekistan dan Vietnam. Termasuk Indonesia masuk di dalamnya. Maka Presiden Indonesia menyetujui tiap-tiap negara uangnya berfungsi, tidak fokus kepada dolar. Kita ada harapan, meskipun tidak anggota penuh, ikut mitra lah. Kita doakan presiden yang baru ini menjadi anggota penuh, sehingga punya kebijakan dalam menentukan ketentuan perubahan uang dari dolar kepada uang masing-masing. Nanti setelah uang masing-masing negara berfungsi, maka diharapkan seperti uang berlaku sebelum tahun 1914. Kita pakai uang emas itu, pakai dinar, uang dinar. Karena memang ada aturan yang diberlakukan uang emas ini atau dinar jadi berubah, yaitu tahun 1944. Hadirin Allah, 2024, kalau Allah mengizinkan, ini adalah salah satu resolusi, kita akan menjadi negara maju kalau rupiah itu untuk bisa diterima oleh dunia. Jadi ketika kita beli tidak pakai dolar, maka tetap pakai rupiah. Saya sebagai pengajar tidak cukup dengan wacana itu, sebab tentu itu masih pakai sistem ribawi. Saya mengharap oke, segera rapat. Kalau memang dunia ingin maju, harus kembali kepada sistem syariah. Dan alhamdulillah Indonesia punya 2 sistem. Satu sistem perbankan syariah, kedua sistem perbankan konvensional. Kalau diambil dari yang konvensional, kita tidak akan menyelesaikan masalah. Sebab Allah mengancam yamhaqullahu riba, Allah akan menghancurkan sistem konvensional. Memang di dalam fatwa Majelis Ulama, konvensional itu tidak haram, Pak. Yang diharamkan itu riba. Fatwa Majelis Ulama, riba haram. Sistem konvensional seperti riba. Agak halus memang. Jadi kita sebenarnya kalau menginginkan ayat ini kembali kepada sistem sedekah, bukan ribawi. Yaitu sebut al-bay. Di sini tadayantum. Murid umat ulama tafsir, tadayantum ay muamaltum. Muamalah. Hubungan kerjasama dengan non-muslim sekalipun boleh muamalah. Maka harus pakai sistem Islam. Tidak boleh umat Islam pakai sistem non-muslim. Bahkan Islam menganjurkan semua bangsa-bangsa dunia diajak untuk masuk Islam. Dalam pengertian sistem kafah, bukan hanya sholat, bukan hanya zakat, bukan hanya ibadah haji, tetapi juga sistem muamalah. Hadirin, memang berat tugas kita, tetapi kita wajib menyampaikan. Kenapa? Kenapa haram riba? Sebab riba itu kan ada 2, Pak. Ada riba fadl namanya, ada riba nasiah. Kalau riba fadl haramnya kena jenis. Misalnya kita pinjam kambing. 1, tidak boleh dibayar dengan ayam. Karena lebih kecil. Jadi harus kalau pinjam kambing dibayar kambing. Kalau pinjam kambing 3, bayar 3. Kalau dilebihkan harus bayar 4 atau 3 dengan anaknya 1, haram. Itu riba fadl namanya. Jadi sama jenisnya. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lihat di dalam Imam Bukhari ayat nomor hadisnya 2240 atau dalam Muslim 1604. Rasul pernah menyampaikan begini. Berapa banyak uang itu dan kapan waktunya? Itu harus jelas. Kalau tidak jelas itu haram. Dan tidak boleh tadi yazidu. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Harus pas. Sedangkan riba nasiah, nah riba nasiah
itu tambah uang karena waktu. Kalau ada orang pinjam 1 juta, harus dibayar misalnya 2-3 bulan, pasti sudah lebih. Apalagi lebih dari 2-3 bulan. Kalau pinjam uang 1 juta, menurut Islam, itu tetap dibayar meskipun 2 bulan janjinya atau 2 tahun, tetap harus 1 juta, tidak boleh lebih. Jadi riba nasiah, tambahnya untung, tambahnya bunga karena waktu. Semakin lama waktunya, semakin besar bunganya. Itu yang diharamkan. Kalau dalam Islam itu ada cicil atau kredit. Tidak boleh dalam Islam 2 harga. Kalau cash itu harus 1 juta, cicil 1 juta juga. Kalau motor harganya misal 50 juta. Baik cash atau cicil tetap 50 juta. Kalau misalnya cash 50, nyicil 70, haram. Orang yang mau beli pasti nyicil. Kenapa? Kalau nyicil nuntut dibayarnya. Kalau cash 50 juga ada, berarti menguntungkan orang yang beli, menguntungkan rakyat miskin. Beda dengan tadi sistem ribawi. Bahkan sistem ribawi kalau misalnya ada orang yang punya uang 50 juta, dia tidak mau dibayar pas waktu, ingin ditambah waktu, sebab dia modal sudah keluar, untung datang. Maka dengan sebab jumlah waktu dia banyak dapat keuntungan. Itulah ribawi, disebut lintah darat. Menyorot darah dari darat. Kalau lintah itu bahaya, apalagi lintah darat. Itulah sebut ribawi atau konvensional. Sebab ada lintah, kan ada buaya, sama-sama bahayanya. Buaya bahaya, buaya darat lebih berbahaya. Saya kira inilah persoalan kita. Kita tidak sadar dibohongi oleh orang-orang kapitalis. Padahal kita punya sistem. Bahkan kita lihat Pak ayatnya. Di sebelum ayat ini jelaskan Allah Subhanahu wa taala. Ini cukup jelas. Coba lihat 290. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisaratin. Kalau orang yang punya hutang dia bangkrut tidak bisa bayar, fanadhiratun ila maisaratin, orang yang dipinjam, orang yang tadi meminjamkan, dia harus nunggu sampai yang menghutang itu mampu membayar. Tidak boleh dipaksa. Tunggu sampai kapan dia mampu membayar? Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tetap ditunggu sampai mampu membayar. Kalau itu yang berhutang tidak bisa membayar setahun, 2 tahun sampai 10 tahun, khairun lakum wa antasadaqu, disedekahkan, diberikan kepada orang yang berhutang tidak membayar, lebih baik sistem Islam. Kalau Bapak punya hutang sama saya 10 juta, sebulan 2 bulan tidak mampu bayar, itu dibebaskan. Makanya solusi efektif untuk membayar hutang negara kembali ke sistem syariah. Hutang yang 800 triliun, kalau memang kita tidak mampu membayar, kita bisa kerjasama dengan OKI dan sehingga kita minta amnesti, minta dibebaskan. Itu boleh dalam Islam. Dari mana bayarnya? Dari uang negara. Kalau negara Indonesia, kalau di mana membayarnya hutang Indonesia yang 800 triliun? Dari bank, dari secara internasional. Pasti banyak negara-negara Islam yang mau membayar hutang 800 triliun. Ini sistem Islam. Syariat Islam dipakai, termasuk dibayar hutang. Minimal sistem syariat Islam yang tadi ada keinginan untuk negara keluar dari genggaman Amerika Serikat, de-dolarisasi tadi, tidak sebagai dolar, kembali ke rupiah, kemudian pakai sistem bayar dengan nilai mata uang emas, dan inilah yang dianjurkan di Islam, namanya mata uang dinar. Hadirakumullah, itulah ayat-ayat yang ada sebelumnya. Kita lihat lagi teksnya sekarang. Intinya di sini harus ada adil, kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Meskipun di sini Pak ada 13 poin, dasar-dasar muamalah Islam atau dasar-dasar bisnis Islami, ada 13, tapi kan waktunya kita 30 menit, nanti waktu lain. Tapi saya akan ambil beberapa hal yang penting saja. Misalnya kalimat bil adi atau waliul amr tadi itu, udah. Kemudian berikutnya, kenapa di sini harus ada 2 saksi? Saksi perempuan 2 dan laki 1. Ternyata saya lihat di sini Pak, di dalam tafsirnya itu antadila ihdahuma padura ke ihdamal ukhra. Harus ada 2 saksi supaya saksi yang pertama dari yang 2 itu lupa, maka perempuan yang kedua menjadi alat bukti saksi kedua itu. Makanya dalam tafsir Dehul Quran yang disusun oleh Imam Prof Ali, itu ternyata dalam Dehul Quran itu bahwa patudzakkira ihdahumal ukhra itu menjadi alat bukti. Apa alat bukti? Kan tidak cukup 1, harus tambah 1. Menurut dia, alat bukti jauh lebih dahsyat daripada saksi. Sekali lagi, alat bukti jauh lebih dahsyat daripada saksi. Kalau saksi itu kan ngomong, Pak.
Alat bukti itu tidak ngomong. Maka kenapa perempuan boleh saksi? Itu menurut Dahulu Quran itu adalah alat bukti. Alat bukti inilah sekarang yang diperdebatkan. Ini kontekstualnya, Pak. Kenapa alat bukti harus ada? Bapak lihat di dalam surat Yusuf ayat 26 sampai 28. Ini alat bukti yang sudah minggu lalu saya sampaikan tapi perlu saya ulangi. Kenapa? Karena Time Lembong ditangkap oleh jaksa itu tidak ada alat bukti. Belum ketemu alat buktinya, dulu baru dicari dulu tahun 2015, 16. Kedua, itu diprediksi ditangkapnya itu karena kebijakan. Kalau kebijakan itu bukan berarti korupsi. Kebijakan itu adalah suatu instrumen hukum memimpin membuat kebijakan. Kalau sekarang Tom Lembong itu berbahaya karena kebijakan politik yang bagus menurut saya. Mungkin dari yang kecil dulu. Nanti ujung-ujungnya yang buat kebijakan yang kecil dulu agak tadi yang rengen, nanti mungkin geser. Sebab apakah lem Lembong saja? Kan tidak. Alat bukti itu penting, Pak. Lebih dahsyat daripada saksi. Coba saya baca ayatnya. Di dalam Al-Quran surah Yusuf, ketika Nabi Yusuf ditangkap karena dianggap tadi hubungan menyerong sama Zulaiha, cek Nabi Yusuf, hiya rawadatni an nafsi. Tuan Aziz di pengadilan, Zulaiha yang menggoda saya mah tidak menggoda, dia yang menggoda saya. Lalu hakim karena harus ada saksi, wasyahidat syahidun ahluha, kemudian minta saksi, datanglah saksi. Udah saksinya datang, seorang anak istana lah gitu. Ya karena bukan Nabi Yusuf. Kata saksi tadi itu, bini aja sekarang. Alat buktinya bagaimana? In kana qamisu qudda min kubulin fasodaqat wa yamna kadzibin. Kalau gamisnya Yusuf itu robeknya dari sebelah depan, benar ini Zulaiha, Yusuf yang bohong. Tetapi wa in kana qamisu qudda min duburin, kalau komisnya itu sobeknya dari belah belakang, fakadzabat, itu yang berbohong Zulaiha, dia yang ngumpet. Wa huwa minas shadiqin, Yusuf benar. Diperiksa oleh hakim. Coba belah mana sobeknya nih? Begitu diperiksa, di belah belakang. Falamma ra'at qamisuhu qudda min duburin, ketika kelihatan bahwa sobeknya dari belah belakang, qala, kata ini hakim, ada yang mengatakan hakim, ada yang mengatakan Rasul Aziz, innahu min kaidikunna. Ini adalah tipu daya istriku yang jahat, kata Zulaiha. Kata hakim, kamu yang salah, yang ngotot sama Yusuf. Makanya disebutkan Al-Quran, inna kainu azim, sesungguhnya tipu daya wanita lebih jahat daripada laki-laki. Saya kira alat bukti. Apa alat buktinya? Bola belakang sobeknya. Kalau tidak ada alat bukti, kalang di Yusuf. Itulah perlunya alat bukti. Suryani, siapa Suryani? Guru. Mana alat buktinya? Kasus-kasus yang sudah dilakukan beberapa kali zaman tukang bangunan, Setiawan, siapa lagi? Yang 7. Mana alat buktinya? Semua direkayasa sama mereka. Inilah yang membuat negara kita hancur. Makanya kalau korupsi, Pak, itu disebut dalam hadis Nabi, inna ahlaka man qablakum, sesungguhnya kehancuran umat-umat dahulu itu ada 2, Pak. Kenapa hancur umat dahulu? In syarakum minhu dhaif akumul hadda. Kalau yang mencurinya itu adalah oposisi, dihukum, ditangkap. Kalau yang mencurinya dari posisi, sudah masuk ke kandangnya, ditinggalkan. Itu dulu begitu. Makanya aman saja mereka yang masuk posisi. Ini yang oposisi yang ditangkap polisi. Ini persoalan kita. Ini tidak berkesesuaian dengan kaidah-kaidah Islam, apalagi dengan hukum-hukum yang ada. Sekarang hukum bisa dibeli. Apalagi Quran, hukum saja bisa dijual belikan, itu kan berbahaya. Berapa triliun itu di mantan MA? Satu triliun berapa? Numpuk uang dari mana itu? Bapak-bapak semua, kita di Al-Hidayah harus tegas memberikan solusi kepada mereka. Bayar hutang negara dengan sistem Islam. Dan kedua, tangkap mereka siapapun yang melanggar aturan, baik itu korupsi yang menengah, apalagi korupsinya jelas, yang beraturan, gantung. Saya sudah baca hadisnya, Pak, ayatnya. Au pasadan di Quran. Yang disalib itu, Pak, tidak hanya yang membunuh, tapi yang membuat kerusakan.
Itu awalnya litahir. Dia membunuh, bunuh lagi, mencuri, dipotong tangan, pasadan. Kalau membuat kerusakan, digantung. Ini hukumnya. Jadi sekarang yang membuat kerusakan di negara ini, gantung, bukan dihukum. Bunuh bukan, gantung. Ditontonkan kepada masyarakat. Seperti negara-negara lain, digantung. Kesalahan ngurusnya negara kita, tidak berani menegakkan hukum. Tegakkan, sekarang negara kita negara hukum, bukan negara kekuasaan. Sekali lagi, kesimpulannya. Surat Al-Baqarah ayat 282. Solusi efektif untuk membayar hutang negara. Tak mungkin bisa dibayar negara kecuali pakai hukum Islam. Atau minimal mereka mengadopsi dari hukum-hukum Islam. Dari KUHP yang mendasarkan asal-asal Islam. Jangan hanya sekadar tadi dipelintir, bahkan jangan pun dirubah. Jangan dirubah tadi dengan kekuasaan. Dipelintir sedikit saja tidak akan jadi masalah. Hukumnya kurang jera. Ringanlah gitu. Tidak boleh ringan itu. Tidak jera ringan itu. Bahkan kalau sekarang Cep Lembong itu Yakut gimana anu nyokot duit haji. Zulkifli Hasan bagaimana? Siapa lagi? Bahlil gimana? Kalau orang melaksanakan bil adli jujur, selesai semua. Justru ini kebohongan yang besar. Yang terakhir, kita memang harus ada lillahi ta'ala, harus karena Allah dalam misalnya persoalan. Ada sedikit kisah, Pak. Dulu zaman Bani Israil itu ada orang yang berhutang, tapi dia sudah lillahi ta'ala. Ngahutangnya lillahi ta'ala. Kapangi orang yang mere hutang lillahi ta'ala oke. Kata si Ahmad nih, Ahmad disebut namanya. Saya perlu uang 1000 dinar. Cek si Ahmad. Punya gak kamu? Ada. Begitu disebut ada, kata si Muhammad, ada gak saksinya? Kata si Ahmad, gak ada. Allah aja saksinya. Saya mengutang lillahi ta'ala. Ya kalau tidak ada saksi, ada yang mencatatnya enggak? Enggak ada. Allah aja yang mencatatnya. Cek si Ahmad anu nginjem duit, setuju, udah dikasih tuh dapat 1000 dinar. Begitu sudah jatuh tempo, setelah tahun si Ahmad ini mau bayar hutang, harus nyebrang laut. Begitu datang ke laut, tidak ada kapal laut. Mencari, menunggu, tidak ada. Manggaring bayar hutang 1000 dinar. Ada kayu diambil lalu dibelah, dimasukkan tuang, dimasukkan surat. Ini dari Ahmad untuk bayar hutang. Dia sebelum melemparkan itu kayu yang diisi dengan uang itu ngomong, ya Rob, aku ini kemarin waktu minjem, dia minta ada saksi. Saksinya engkau ya Allah. Ketika si Muhammad ini minta yang juru tulis, saya tidak minta juru tulis, saksinya engkau, juru tulis yang engkau ya Allah. Ini aku membayar hutang ya Allah. Dilempar itu ke laut. Si Muhammad nunggu di sana. Ini janji hutang, janji bayar hutang, datang si Ahmad. Tiba-tiba ke pinggir laut ada kayu, diambil oleh si Muhammad, dibawa ke rumahnya. Mah, itu si Ahmad tidak datang nih bayar hutang. Itu ada kayu, kita belum aja dah, dibakar. Pas dibakar, dibuka dulu, lalu dibakar. Ternyata ada uang 1000 dinar dan ada surat di situ. Sedang dibuka itu kayu dan ada uang dan suratnya, si Ahmad datang, bawa uang. Kata si Muhammad, kamu pernah menitipkan sesuatu kepada saya? Enggak. Pernah memberi sesuatu? Enggak. Aku datang ke sini itu lambat karena perahu tidak dapat. Kemarin juga aku itu tidak ke sini karena gak ada perahu. Kata si Muhammad, yang tadi dapat uang itu, kamu mau apa segini? Saya mau bayar hutang kepada kamu. Kata si Muhammad, udah gak usah dibayar. Hutang kamu sudah dibayar sama Allah. Sebab kamu kan menghutangnya kemarin kan karena Allah. Kamu waktu saya minta juru tulis karena Allah, geus dibayar ke Allah, baik deh. Ini dijelaskan Imam Ahmad juz kedua halaman 248. Hadisnya panjang sekali hadis itu. Jadi ini kita berusaha harus lillahi ta'ala. Selain kita bayar hutang memang harus, tetapi mencari uang juga harus lillahi ta'ala. Menghutang lillahi ta'ala, semua lillahi ta'ala, insya Allah dibayar ke Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mengandalkan kemampuan kita tidak akan terbayar. Itu. Ini muslim kurang kuat yang hutangnya. Lagi ngutangnya itu agama ya ripuh kita. Ya, itu Pak. Sekali lagi terakhir, mari kita muamalah berusaha yang maksimal, tapi jangan lupa ingat ke Allah. Begitu berangkat ke kantor, ke pasar, ke mana tempat, baca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Insya Allah diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya mengandalkan kemampuan fisik dan kemampuan akal kita. Tidak akan mampu kita menghadapi sesuatu. Sebab tadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Allah semua yang memiliki dunia ini. Diserahkan ke Allah, tapi usaha maksimal. Insya
Allah. Mudah-mudahan hutang negara kita terbayar, sim kuring loba hutang mudah kabayar. Lillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.